Pemirsa, Anda masih bersama Isyadilon on Q. Sekali ini kita lagi membahas Pancasila, menggugah semangat kebangsaan. Tadi kita baru bicarakan yang diangkat oleh Bung Fajrul itu masalah ketidakadilan, masalah ketimpangan. Padahal di Pancasila itu jelas-jelas tujuannya adalah di dalam preambul adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Ya. Dan yang paling penting, saya ingin nanti Fajrul juga membahas ini, karena saya punya pemahaman sendiri ya tentang ini, mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi itu dicapai melalui pencerdasan kehidupan bangsa. Gimana kalau dari pandangan nasionalis yang betul-betul pernah mengalami kaderisasi ini kan orang-orang pendidikan itu kan strategi dasar ya. Jadi dia menjadi sangat-sangat penting yang harus diwujudkan oleh semua kekuatan politik. Tidak hanya tugas dari kaum nasionalis. Pendidikan yang gimana? Ya, artinya misalnya komitmen 20% anggaran itu yang harus dialokasikan. Bukan itu, kalau yang diajar di sana primordialisme gimana? Nah, itu masalah. Ini yang harus dikontrol kan. Tokoh-tokoh di luar partai politik misalnya kan, dalam tanda kutip ya, itu harus bisa melakukan kontrol terhadap perilaku menyimpang. Ini kan mesti Iwan Illich nih. Harus saya dulu baca supaya bebas dari sekolah, nggak berani juga keluar dari sekolah. Karena saya tahu Karena kamu dikeluarkan dari sekolah. Karena saya tahu ternyata Iwan Illich udah 3 dokternya. Saya kira negara harus lebih tegas ya dalam hal ini pemerintah ya terhadap anomali atau patologi yang dilakukan. Ini jangan dirancukan untuk kita bahas hari ini. Jangan rancukan pemerintah dengan negara. Betul, betul. Jadi pemerintah harus lebih tegas, maksud saya ya. Artinya terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang sebenarnya sudah bergerak di luar kewajaran. Contoh misalnya training-training dari kelompok-kelompok atau pelatihan-pelatihan atau radikalisasi yang sudah tidak Pancasilais. Itu menurut saya pemerintah harus berani mengatakan bahwa itu harus dibasmi. Karena apa? Ketika pemerintah mengatakan Pancasila itu sudah final, lalu kemudian ada kekuatan masyarakat atau kelompok masyarakat karena dengan dalih subjektifnya ya melakukan satu tindakan-tindakan yang istilah Bung Karno itu anarko-sindikalis. Iya kan? Bakunin. Ini harus pemerintah harus tegas, tidak boleh ada toleransi, saya kira. Itu perlu Partai Bung ini menyarankan pada kelompok-kelompok yang begitu dicabut kewarganegaraannya. Ini hal yang belum pernah dipakai. Seakan-akan semua orang yang dianggap dari suku-suku tertentu langsung menjadi warga negara republik. Nah, ini perlu dibedakan antara negara dengan pemerintah, orang atau pemerintah dengan atau kelompok. Jadi mungkin kalian sarankan semua yang menentang kehidupannya ini dicabut aja kewarganegaraannya. Jadi Pak Dilon, kalau saja partai saya dikasih 5% aja dapat. Masih kalian rebut dong orang dikasih. Itu namanya pemilu. Itu undang-undangnya akan kita buat sebaik mungkin ya, yang kira-kira esensinya seperti itu. Karena gini, ini kan sempat memang di di era pasca reformasi ya, saya sebut saja misalnya di era pemerintahan Presiden Megawati ya, itu kan katanya representasi kaum nasionalis. Ini seharusnya kesempatan untuk mewujudkan semua. Enggak, kata orang bukan kawan pada kaum cilik dulu, pada kaum licik yang kompolis itu. Makanya kita menjauh dari situ. Marhen nggak pernah lagi kalian pakai kata marhen, udah hilang kosakata marhen tuh. Marhen udah hijrah itu. Coba lagi hijrah. Coba ini belum lagi mau jawab dia ini, yang betul-betul ini mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat ini. Betul. Pandangan orang-orang sosdem nih gimana? Demokrat. Ya alhamdulillah diingatkan nasionalis kebangsaan lebih pada posisi itu, artinya kami yang dibesarkan dalam lingkungan hatais ya dan sahriris begitu, kelompok sosial demokrat ini sadar betul bahwa keadilan sosial itu adalah kunci utama dalam membangun republik seperti itu. Jadi menurut saya, makanya tadi saya katakan kalau dalam bahasa sloganistik itu yang kita butuhkan
dalam regenerasi kebudayaan nasional ke depan ini adalah demokrasi yang bisa dimakan, eatable gitu mungkin. Demokrasi dan juga atau kalau kita bicara Pancasila yang bisa dimakan. Jadi saya yakin mudah-mudahan, dan ini saya ingin menebarkan optimisme ini, kalau betul-betul pemerintah kita arahkan untuk menghantam yang namanya pemiskinan seperti tadi, kemudian yang namanya kebodohan dan ketimpangan sosial, insya Allah menurut saya ini akan bisa mengatasi apa yang kita sebut tadi dengan fundamentalisme. Bahkan fundamentalisme bukan hanya di titik agama, bahkan juga yang sekuler juga. Ada juga yang kelompok-kelompok semacam itu. Nah, saya terus terang pernah sedikit belajar misalnya seperti di Jerman yang mencoba menerapkan apa yang disebut gagasan sosial demokrasi, atau negara-negara Skandinavian yang juga menjadi inspirasi pada Bung Hatta, Bung Syahrir juga. Saya lihat betul-betul bahwa pendidikan orang dari TK sampai S3 itu bisa bebas pendidikan, dan kemudian pendidikannya itu bukan hanya terjangkau tetapi juga berkualitas. Dan alhamdulillah Pak Dilon, kami berhasil mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi dan mencabut undang-undang Badan Hukum Pendidikan. Karena kami menganggap itu menjadikan pendidikan nasional bukan hanya mahal, tetapi juga menjadi diskriminatif. Padahal pendidikan ini bisa menjadi alat pembebasan, bukan hanya alat orang untuk memiliki kemampuan, tetapi kemudian juga bisa menjadi alat yang kita sebut emansipatori. Tapi akar masalahnya sebenarnya bukan di situ. Kenapa? Saya sedih juga bahwa BHMN juga ikut gue, karena saya ikut mendirikan BHMN dulu ya. Dan supaya Bung ketahui, di ITB itu tidak ada seorang pun yang diterima sebagai mahasiswa ITB yang tidak bisa sekolah karena nggak ada uang. Kita carikan uang untuk mereka. Di situ.